Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan sharing tentang kisi-kisi ujian sekolah Seni Budaya kelas 9. Di layar terlihat ya untuk SMP kisi-kisi ujian sekolah. Nanti bisa teman-teman tulis sekolahnya apa, satuan pendidikannya apa, mata pelajarannya apa, dan lain sebagainya. Untuk nomor 1, kompetensi dasarnya itu 3.1 memahami definisi dan cabang seni. Kemudian untuk kelas 7 semester 1 soalnya itu materinya definisi seni. Level kognitifnya itu bisa pengetahuan dan pemahaman level 1. Indikator soalnya itu siswa dapat menjelaskan definisi seni dan soalnya jumlahnya 1. Misalkan contoh soalnya suatu ciptaan manusia yang indah merupakan definisi dari, kan jawabannya kan seni kayak gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Teman-teman bisa juga diimprovisasi tentang indikator soal dan lain sebagainya. Kemudian masih nomor 1 tapi materinya beda ya. Yang ke soal untuk nomor 2, 3, 4 itu kompetensinya dasarnya sama, masih di kelas 7. Materinya itu tentang cabang seni. Level kognitifnya aplikasi L2. Dia sini bisa mengidentifikasi dan lain sebagainya. Level 2. Indikator soalnya disajikan cabang-cabang seni. Siswa mampu mengidentifikasi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater dalam konsep cabang-cabang seni. Nomor soalnya soal nomor 2, 3, dan 4. Misalkan contoh soal nomor 2-nya misalkan adalah seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater merupakan titik-titik. Nah, jawabannya kan merupakan cabang-cabang seni. Nah, contoh soalnya seperti itu. Misalkan soal nomor 3, contoh soalnya cabang seni yang penikmatnya menggunakan indera penglihatan dan peraba merupakan definisi dari, jawabannya adalah seni rupa. Nah, seperti itu. Contoh nomor 3 misalkan, nomor 4, cabang seni yang penikmatnya menggunakan indera pendengaran merupakan definisi dari seni musik. Nah, seperti itu misalkan. Kita beralih ke soal nomor 5 ya. Dengan kompetensi dasar nomor 2 itu. 3.2 memahami unsur prinsip dan prosedur menggambar. Ini untuk kelas diambil dari kelas 7 semester 1. Materinya unsur seni rupa. Level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman level 1. Untuk indikator soalnya itu siswa dapat menjelaskan unsur, prosedur, dan prinsip pada seni rupa. Bentuk soalnya PG. Nomor soalnya nomor 5. Misalkan contoh soalnya seperti ini. Titik merupakan unsur terkecil dalam titik-titik. Nah, jawabannya kan seni rupa. Nah, misalkan contoh soal seperti itu. Teman-teman bisa membuat soal-soal yang lain seperti itu. Kemudian untuk nomor 3-nya untuk kompetensi dasarnya masih nomor 2 ya Pak? Nomor 2 kayaknya nih. Materinya yang beda. Untuk kompetensi dasarnya sama, tapi beda ininya apa? Beda materinya. Materinya tentang bidang pada seni rupa. Level kognitifnya aplikasi level 2. Indikator soalnya
Disajikan suatu bidang seni rupa, siswa mampu mengidentifikasi suatu bidang pada seni rupa. Ini untuk soal nomor 6, 7, dan 8, misalkan seperti itu. Misalkan contoh soal yang tentang bidang seni rupa, misalkan seperti ini. Suatu bidang yang bersinggungan dan tertutup akan membentuk titik-titik. Nah, jawabannya kan ruang ya, akan membentuk ruang. Misalkan contoh lainnya yang misalkan nomor 7. Suatu benda mempunyai panjang dan lebar, berarti benda tersebut memiliki perwujudan titik-titik. Nah, seperti itu. Jawabannya kan 2 dimensi. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa membuat optionnya selain 2 dimensi apa aja. Bisa 3 dimensi, 4 dimensi, dan lain sebagainya. Contoh soal bidang seni rupa untuk nomor 8 misalkan. Karya seni 2 dimensi dapat dilihat dari titik-titik. Jawabannya yang pasti adalah satu arah. Seperti itu. Nah, berikutnya kisi-kisi berikutnya nomor 3. 3.1. Memahami unsur prinsip teknik dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Untuk kelas 8 semester 1. Materinya tentang teknik berkarya seni lukis. Level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman level 1. Indikator soalnya, siswa dapat menentukan teknik mewarnai lukisan. Pilihan ganda nih ya. Ini untuk soal misalkan nomor 9. Contoh soalnya seperti ini. Teknik melukis dengan warna air dengan aplikasi cat yang tipis merupakan teknik titik-titik. Jawabannya kan adalah cat air ya, seperti itu. Kemudian dengan kompetensi dasar yang sama 3.1, tapi materinya beda. Materinya yaitu tentang aliran lukisan dalam berkarya seni lukis. Level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Teman-teman juga bisa mengganti dengan level lain, dengan pertanyaan lain yang lebih tinggi lagi, misalnya level 2, level 3, dan level 4, dan seterusnya. Karena ini tentang pemahaman. Indikator soalnya, siswa dapat menjelaskan definisi aliran lukisan. Bentuknya pilihan ganda. Indikator soal ini untuk nomor 10, misalkan nomor 10, 11, 12, dan 13. Misalkan contoh nomor 10, contoh soalnya adalah, misalkan aliran lukisan yang mengambil objek keindahan alam merupakan definisi dari. Jawabannya adalah naturalisme. Nah, seperti itu. Itu contoh soal nomor 10. Nah, dengan kompetensi dasar yang sama, kemudian materi juga sama tentang aliran lukisan, dan indikatornya juga masih sama tentang definisi aliran lukisan. Kita ke contoh soal nomor 11 misalkan. Contoh soal seperti ini. Contoh pelukis dengan aliran naturalis adalah titik-titik. Jawabannya adalah Avandi. Itu contoh nomor 11. Seperti itu. Kemudian masih kompetensi dasar yang sama, 3.1, dan materinya juga sama, aliran lukisan, level juga sama, L1, indikator juga sama tentang definisi aliran lukisan. Ke soal nomor, misalkan contoh soal nomor 12. Misalkan contoh pelukis dengan aliran ekspresionis adalah titik-titik. Jawabannya adalah Raden Saleh. Nah, seperti itu. Kemudian contoh soal nomor 13-nya dengan indikator yang sama. Contoh aliran lukisan yang menggambarkan ekspresi batin lukisan
representasi objek yang sulit dimengerti adalah titik-titik. Jawabannya adalah abstraksionisme. Itu soal contoh nomor 13. Berikutnya kita ke kompetensi dasar yang sama ya, ke kompetensi dasar yang sama masih di 3.1, tapi materinya berbeda, tentang teknik berkarya seni lukis. Levelnya masih sama, tentang pengetahuan dan pemahaman L1. Kemudian indikator soalnya, siswa dapat menentukan teknik lukisan. Ini contoh soal nomor 14 misalkan. Contoh soalnya seperti ini. Contoh lukisan yang dibuat dengan teknik tempel adalah titik-titik. Jawabannya adalah lukisan mosaik. Seperti itu. Dan dengan kompetensi dasar, materi yang sama, kemudian indikator yang sama untuk soal nomor 15. Contoh soal nomor 15, contohnya seperti ini. Contoh media yang digunakan dalam gambar mosaik adalah titik-titik. Jawabannya adalah sereal kulit telur. Nah, itu contoh soalnya. Kemudian kita beralih masih di kompetensi dasar 3.1 dan materinya juga sama ya, tentang teknik berkarya seni lukis. Kemudian level juga udah meningkat ke level 2 ya, tentang aplikasi L2 level 2. Indikator soalnya tentang disajikan dalam teknik warna lukisan. Siswa mampu mengidentifikasi warna primer dan warna sekunder pada lukisan. Misalkan kita buat contoh nomor 16. Contoh soal nomor 16 misalnya seperti ini. Berikut ini yang tergolong warna primer adalah titik-titik. Jawabannya adalah warna primer itu adalah merah, kuning, dan biru. Nah, seperti itu. Dengan indikator soal yang sama dan materi yang sama. Contoh soal nomor 17. Misalkan, contoh soalnya, berikut ini yang tergolong warna sekunder adalah titik-titik. Jawabannya adalah warna sekunder itu hijau, ungu, dan jingga. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman bisa diimprovisasi dalam membuat soal maupun optionnya. Kemudian kita pindah ke nomor 4 ya, dengan kompetensi dasar 3.2, memahami unsur prinsip teknik dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Ini untuk kelas 8 semester 1 ya. Materinya tentang menggambar model. Levelnya aplikasi level 2. Indikator soalnya tentang siswa dapat mengidentifikasi gambar model. Untuk contoh soal misalkan nomor 18 dan nomor 19. Contoh soal tentang menggambar model misalkan untuk nomor 18 teman-teman bisa buat gambarnya dan lain sebagainya. Pokoknya diimprovisasi saja gitu ya. Ini hanya contoh saja agar teman-teman bisa berkreasi dalam membuat soal. Misalkan contoh nomor 18. Contohnya gini. Kegiatan meniru dan memindahkan benda 3 dimensi ke dalam 2 dimensi dengan semirip mungkin menggunakan media dan teknik tertentu disebut titik-titik. Jawabannya adalah menggambar bentuk. Nah, seperti itu. Kemudian untuk soal dengan indikator yang sama, untuk contoh soal nomor 19. Contoh soal seperti ini. Menggambar dengan menghadap objek secara langsung merupakan, jawabannya apa? Menggambar dengan model gitu ya. Itu contoh soal nomor 19. Kita beralih ke nomor 5, 3.2.
Satu, memahami unsur dalam seni musik. Untuk kelas 9, ya ini untuk kelas 9 semester 1. Dengan materi unsur melodis, harmonis, tempo, dan dinamika. Levelnya aplikasi level 2. Indikator soalnya, siswa dapat mengidentifikasi unsur melodis, harmonis, tempo, dan dinamika dengan tepat. Pilihan ganda. Untuk soal, contoh soalnya misalkan nomor 20 sampai 24. Misalkan kita akan membuat contoh soal dari indikator soal yang tentang unsur melodis, harmonis, tempo, dinamika ya. Contoh misalkan contoh soal nomor 20 misalkan, unsur melodi, tempo, harmoni, dinamika merupakan titik-titik. Jawabannya adalah unsur musik. Seperti itu. Dengan indikator yang sama, untuk contoh soal nomor 21, misalkan contoh soalnya seperti ini. Susunan atau rangkaian 3 nada atau lebih merupakan titik-titik. Misalkan seperti itu. Jawabannya adalah melodi. Dengan indikator yang sama, untuk contoh soal nomor 22. Misalkan contoh soalnya seperti ini. Susunan 2 nada atau lebih yang dimainkan secara bersamaan disebut titik-titik. Jawabannya adalah harmoni. Nah, seperti itu. Sekarang ke contoh soal nomor 23 misalkan. Tingkat volume atau keras lembut suara dalam musik disebut titik-titik. Jawabannya adalah ya, dinamika. Seperti itu. Dengan indikator yang sama, ke contoh soal nomor 24. Ya. Contoh soal nomor 24. Dengan indikator yang sama ya. Contoh soal seperti ini. Cepat dan lambatnya suatu lagu disebut titik-titik. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah tempo. Kemudian kita ke nomor 6. Dengan kompetensi dasar 3.2, memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal, solo, atau tunggal. Untuk kelas 9 semester 1 ya, ini materi diambil dari kelas 9 semester 1. Materi soalnya tentang teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal, solo, atau tunggal. Level kognitifnya aplikasi level 2. Indikator soalnya, disajikan unsur tempo, siswa dapat mengidentifikasi arti istilah-istilah tempo dalam musik. Untuk soal nomor 25 sampai 28, yaitu untuk misalkan untuk soal 25 sampai 28, tergantung teman-teman sih. Teman-teman pengen bikin soalnya berapa dari indikator soal tersebut. Jadi bisa diimprovisasi seperti itu. Ini hanya sebagai contoh saja. Saya buat kisi-kisi seperti ini untuk memudahkan teman-teman supaya ada gambaran gitu loh. Oh, kisi-kisi seperti ini tuh. Oh, membuat kartu soal seperti ini, membuat soal seperti ini kayak gitu. Contoh misalkan untuk soal nomor 25 dengan indikator tentang unsur tempo. Soal nomor 25 misalkan, andante dalam istilah tempo dalam musik itu berarti apa? Titik-titik gitu ya. Dalam musik berarti titik-titik. Andante itu apa? Jawabannya kan adalah sedang. Nah, seperti itu. Nanti opsinya bisa dikasih sedang, cepat, lambat sekali, dan lain sebagainya gitu. Kemudian dengan indikator yang sama untuk contoh soal nomor 26 ya. Misalkan contoh soal seperti ini. Allegro dalam istilah tempo dalam musik berarti titik-titik. Jawabannya misalkan cepat. Nah, gitu. Dengan indikator yang sama, untuk soal nomor 27, adagio con maestoso, penambahan sifat dalam tempo yang berarti titik-titik. Jawabannya adalah lambat dengan agung. Nah, seperti itu. Misalkan contoh soal lainnya, misalkan untuk nomor 28, allegro con presto,
penambahan sifat dalam tempo yang berarti titik-titik. Jawabannya adalah cepat dengan meriah. Nah, seperti itu. Cepat dengan meriah itu allegro con festo. Nah, untuk contoh soal nomor 29 misalkan. Itu menggunakan masih kompetensi dasar yang sama 3.2, masih kelas 9 semester 1, soalnya diambilnya. Materinya masih sama tentang teknik pengembangan ornamentasi. Kemudian levelnya masih sama, aplikasi level 2. Indikator soalnya yang berbeda. Disajikan unsur dinamika, siswa dapat mengidentifikasi arti simbol dinamika dalam musik. Untuk soal nomor 29 dan 30. Ini contoh aja ya. Contoh soalnya misalkan nomor 29 adalah seperti ini. Tanda crescendo dalam dinamika pada musik berarti titik-titik. Jawabannya adalah makin lama makin kuat. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa menyisipkan gambar crescendonya di kisi-kisi atau kartu soal atau di soalnya yang di Google Form atau di soal di aplikasi manapun ya. Gambar crescendonya seperti itu. Itu contoh nomor 29. Terus contoh nomor 30 misalkan masih tentang unsur dinamika ya. Misalkan tanda piano atau dalam kurung itu P ya. Dalam dinamika pada musik berarti misalkan titik-titik gitu ya. Jawabannya adalah agak lembut. Jadi piano itu agak lembut. Itu contoh soal saja tentang dinamika. Teman-teman bisa mengkreasikan soal yang lain gitu ya. Ini hanya sebagai contoh aja gitu. Misalkan saya kan cuman iseng-iseng aja gitu mencontohkan bagaimana membuat soalnya gitu. Teman-teman bisa membuat soal yang lebih berbobot daripada yang saya contohkan ini. Kemudian masih di kompetensi yang sama ya, 3.2. Masih kelas 9 semester 1 materinya. Kemudian levelnya sekarang level 3 ya, penalaran misalkan. Contoh soalnya misalkan 31. Buat 31 misalnya gini. Jarak tangan nada natural adalah, nah seperti itu. Dikasih gambarnya dan lain sebagainya. Jadi murid itu bisa menganalisis gitu. Menganalisa yang mana yang benar nih. Jawabannya adalah 1,1,5, 1,1,1,5 ya. 1,1,5, 1,1,1,5 seperti itu. Jarak nadanya. Jadi teman-teman bisa membuat option lainnya gitu seperti itu. Ini sebenarnya mudah sekali ya. Tapi di sisi murid sih, di sisi siswa agak-agak sulit gitu ya. Tapi kalau mereka sudah pernah belajar pasti bisa. Karena ini adalah soal contoh soal materi kelas 9 semester 1. Kemudian dengan kompetensi dasar yang sama 3.2, kemudian masih materinya yang sama tentang teknik pengembangan ornamentasi. Levelnya sekarang level masih 3 penalaran ya. Kemudian indikator soalnya itu berbeda nih tentang harmoni akord. Siswa dapat menganalisa nada-nada dalam penyusunan harmoni akord mayor dalam musik. Soalnya PG. Untuk contoh soal misalkan nomor 32 dan 33. Contoh soalnya misalkan seperti ini. Nada-nada yang tersusun menjadi akord G mayor adalah titik-titik. Nah, jawabannya adalah GBD kayak gitu. Teman-teman bisa menyisipkan gambar di situ akord G mayor dan lain sebagainya. Pokoknya dikreasikan aja. Ini hanya contoh ya. Seperti itu. Untuk soal lainnya misalkan soal nomor 33. Nada-nada yang tersusun menjadi akord D mayor adalah titik-titik. Jawabannya adalah D vis A kayak gitu. D vis A merupakan akord D mayor. Ya, seperti itu ya. Kemudian masih kompetensi yang sama, materi yang sama,
level kognitif yang sama, masih level 3 penalaran. Dengan kompetensi dasar dengan indikator soal, disajikan unsur harmoni akord, siswa dapat menganalisa nada-nada dalam penyusunan harmoni akord minor dalam musik. Misalkan untuk indikator soal ini kita membuat 2 soal ya. Soal misalkan nomor 34 dan 35. Contoh soal seperti ini misalkan. Nada-nada yang tersusun menjadi akord A minor adalah, jawabannya adalah ACE. Teman-teman bisa buat optionnya ya, ACE, ABE, ACD, ACF dan lain sebagainya, atau CEA, CEA sama aja ya dengan A minor, atau cis EA dan lain sebagainya optionnya. Teman-teman bisa mengimprovisasi dengan berbobot. Ini contoh soal saja. Contoh soal lainnya, untuk contoh soal nomor 35 misalkan seperti ini. Nada-nada yang tersusun menjadi akord E minor adalah titik-titik. Jawabannya adalah akord E minor itu terdiri dari E, G, B. Nah, seperti itu. Ini contoh soal aja ya. Kemudian kita ke kompetensi dasar berikutnya, ke nomor 7. 3.3 memahami konsep, bentuk, dan ciri-ciri musik populer. Nah, misalkan seperti itu. Untuk diambil materi dari kelas 9 semester 2. Materinya tentang ciri-ciri musik populer. Level kognitifnya adalah aplikasi level 2. Indikator soalnya misalkan siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri musik populer. Misalkan untuk soal nomor 36 dan 37. Misalkan contoh soalnya tentang ciri-ciri musik populer seperti ini misalkan. Musik yang digemari masyarakat secara luas dari segala usia adalah titik-titik. Jawabannya adalah ya musik populer kayak gitu. Atau teman-teman bisa mengubahnya, mengkreasikannya, terserah. Ini saya mencontohkan soal yang simpel-simpel aja yang ada di kepala saya ya. Gitu. Yang terbesit di kepala saya seperti itu. Buatlah contoh soal yang berbobot agar bagus sesuai dengan level-levelnya. Contoh soal lainnya misalkan contoh nomor 37 tentang ciri-ciri musik populer. Contohnya misalkan yang bukan ciri-ciri musik populer adalah, nah, misalkan kita buat optionnya misalkan bersifat komersil dan memiliki daya tarik massa, itu kan bener kan. Terus yang option keduanya lirik bertema gaya hidup sehari-hari gitu misalkan, itu kan juga bener ya. Terus yang option ketiganya gerak harmoninya tidak terlalu cepat misalkan. Terus yang salah kan yang terakhir nih misalkan yang salah itu adalah hanya sebagian kalangan saja yang menyukainya. Nah, itu yang salah tuh. Jadi bisa dibikin seperti itu optionnya. Untuk contoh soal nomor 37. Nah, kemudian contoh soal nomor 38. Dengan kompetensi yang sama, materi yang sama, ciri-ciri musik populer, kemudian levelnya masih sama, aplikasi level 2, indikatornya yang berbeda ya. Indikator tentang siswa dapat mengidentifikasi ciri masing-masing genre musik populer. Untuk soal nomor 38 sampai 41. Teman-teman membuat 4 soal ini dari ciri-ciri genre musik populer ya. Contoh soalnya misalkan untuk ciri-ciri genre musik populer misalkan contoh soal nomor 38. Contoh soal seperti ini misalkan. Blue notes merupakan elemen penting dari genre musik titik-titik misalkan kayak gitu. Misalkan ya. Jawabannya kan misalkan jazz kayak gitu. Jadi blue note itu untuk jazz biasanya. Blue notes. Apa sih blue notes? Ya teman-teman bisa searching aja ntar di buku atau cari di internet. Dengan indikator yang sama, misalkan nomor 39. Contoh soal seperti ini. Musik rock identik dengan tempo titik-titik. Nah, seperti itu. Biasanya apa jawabannya? Ya,
musik rock biasanya tuh dengan tempo cepat ya, kayak gitu. Identik ya. Ini contoh soal aja, jangan baper ya. Contoh soal aja. Bisa juga dengan soal yang lainnya, bebas. Yang penting tentang ciri-ciri musik, tentang ciri-ciri masing-masing genre musik populer. Karena kan musik rock itu banyak lagu-lagu yang populer. Contoh soal misalkan nomor 40. Misalkan teman-teman bisa memasukkan gambar di soalnya. Misalkan gambar kendang ya, kendang tradisional. Terus tulis soalnya misalkan kayak gini. Alat musik kendang identik dengan genre musik titik-titik. Nah, kayak gitu misalkan. Contohnya kayak gitu. Jawabannya adalah ya misalkan ya tradisional gitu ya. Optionnya teman-teman bisa tuliskan apapun itu ya. Disesuaikan dengan soalnya. Contoh nomor 41 misalkan. Masih indikator yang sama tentang mengidentifikasi ciri masing-masing genre musik populer. Misalkan contoh soal nomor 41, teman-teman bisa memasukkan gambar, menyisipkan gambar alat musik misalkan saxophone atau flute atau apapun itu. Kemudian buat soal deh. Soalnya misalkan seperti ini. Nama alat musik tiup yang identik dengan genre musik jazz sesuai dengan gambar yang teman-teman itu sisipkan di soal adalah titik-titik misalkan itu. Jawabannya adalah saxophone. Misalkan saya menyisipkan alat musik saxophone gitu ya. Atau flute ataupun yang lainnya. Ya kalau muridnya paham, sudah pernah belajar ya tahu. Kalau muridnya belum pernah belajar di SMP, belum diperkenalkannya, pasti nggak tahu itu. Apa itu gambar, nggak tahu. Makanya harus diajarkan. Ini loh saxophone, ini loh flute, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian contoh nomor soal yang 42 misalkan sampai 44 itu menggunakan indikator yang berbeda. Disajikan penyanyi atau grup band, siswa dapat menunjukkan nama genre musisi tersebut. Nah, itu untuk contoh soal 42 sampai 44. Misalkan contoh soalnya seperti ini. Contoh soal untuk nomor 42 misalkan tentang penyanyi atau grup band. Nah, contoh soal seperti ini. Raja dangdut Indonesia bernama titik, misalkan apakah dia itu Luksin atau Didi Kempot atau Rhoma Irama atau Meggy Z gitu, contoh ya. Nah, teman-teman jawaban pasti tahu dong, yaitu Rhoma Irama, Raja Dangdut Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh soal yang nomor 43 misalkan dengan indikator yang sama tentang penyanyi dan grup band. Contoh soal nomor 43 misalkan, penyanyi yang dijuluki King of Pop adalah titik-titik. Jawabannya adalah ya benar, Michael Jackson. Teman-teman bisa memasukkan option lainnya, misalkan di situ ada Elvis Presley, ada Michael Bublé, Brian McKnight, dan Michael Jackson. Saya yakin kalau murid-muridnya itu tahu, pernah belajar, pernah diajarin sama teman-teman, ya pasti bisa menjawab. Kalau belum pernah diajarin, pasti mereka tuh biasanya nggak bisa menjawab ya, karena mereka kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu ya itu, mohon maaf gitu ya. Kebanyakan mereka tahu cuma musik TikTok doang ya. Hehehe. Itu contoh doang ya. Bukan berarti musik TikTok itu nggak bagus ya. Semua musik itu bagus aja kalau dilakukan dengan porsi yang benar. Jangan sampai anak-anak diajarkan musik-musik yang TikTok atau musik-musik yang luar, tapi mereka tidak tahu tentang musik-musik dari negeri sendiri gitu ya, tradisi dan lain sebagainya. Kita harus bisa mengajarkan kepada mereka, murid-murid. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengajarkan seperti itu? Iya. Berikutnya, kita misalkan contoh dengan indikator masih yang sama tentang penyanyi atau grup band. Untuk contoh soal nomor 44, misalkan soalnya seperti ini, apa ya soalnya ya? Misalkan Kotak adalah band Indonesia yang bergenre musik titik-titik. Nah, misalkan seperti itu, grup band Kotak ya. Jawabannya adalah rock ya, genrenya adalah rock seperti itu. Itu contoh soal aja ya. Teman-teman bisa mengkreasikan dengan soal yang lain.
yang berhubungan dengan indikator soal tentang penyanyi atau grup band. Dari sini ya, dari sini nih. Dilihat dari sini soalnya. Kemudian nomor 45, contoh soal 45 dengan level yang sama ya, tentang pengetahuan dan pemahaman L1, level 1, dan indikator yang berbeda. Indikator soalnya tentang siswa dapat menjelaskan kepanjangan dari salah satu genre musik populer. Masih PG, dan soal untuk misalkan contoh untuk nomor 45 nih. Saya akan mencontohkan misalkan gini. Kita buat soal tentang kepanjangan dari salah satu genre musik populer. Misalkan tentang IDM ya. Kita akan buat soal misalkan gini. Kepanjangan dari IDM adalah titik-titik. Nah, gitu. Jawabannya apa? Ya, Electronic Dance Music. Nah, seperti itu. Misalkan optionnya teman-teman bisa tuliskan misalnya Electron Dance Music dan segala macam. Pokoknya dibikin soalnya itu nggak terlalu mudah juga gitu, tapi berbobot lah gitu. Oke, ini mungkin contoh soal-soal yang pergabungan antara seni musik, seni rupa ya. Untuk seni tarinya atau seni teaternya kita akan bahas di segmen lain. Teman-teman tinggal tulis aja di kolom komentar kalau mau request apa lagi ya. Kalau ada mau penambahan informasi ralat juga boleh, silakan. Ya seperti itu. Ini hanya soal pilihan ganda aja ya. Kalau teman-teman pengen soal esai juga, tinggal tulis aja di kolom komentar, nanti saya akan coba buatkan kisi-kisinya seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Ini hanya contoh saja, contoh kisi-kisi soal ujian sekolah, contoh ya, yang saya buat sendiri sesuai dengan KD dan materi soalnya dan indikator soalnya. Jadi semua kembali lagi ke teman-teman, tinggal dikreasikan saja, dikreasikan, diimprovisasi gitu loh, dengan KD, dengan materi soal, dengan level-levelnya gitu loh, dan dengan indikator soalnya. Jadi pokoknya jangan baper ya teman-teman. Kalau ada yang salah-salah atau kurang-kurang mohon dimaafkan, karena yang saya jabarkan ini adalah merupakan contoh cara membuat kisi-kisi ya, untuk dikatu soal dan soalnya gitu. Kan urutannya kan gitu ya, kita membuat kisi-kisi soal, kisi-kisi US, ujian sekolah, kemudian membuat kartu soal, setelah itu dari kartu soal dilempar soalnya ke soal ujian sekolah di Google Form ataupun dimanapun itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya. Kalau kalian suka, silakan komentar di bawah ya, di kolom komentar YouTube-nya, atau silakan teman-teman juga bisa request. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa ya di subscribe, di sobrek ya, di sobrek. Kemudian di like and comment. Di share juga boleh teman-teman, silakan. Ini untuk membantu teman-teman guru untuk menyiapkan kisi-kisi untuk ujian sekolah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.